ada makna lain, makna ini minal lawazim ya. Iya. Mana-mana yang terkandung dari ayat itu ya kita bisa maknai dengan menetapkan dulu wujudnya. Lillahi yad misalnya kan. Kita menisbat. Kalau kata Ustaz Firanda kan, la yakunul majaz illa bihaqiqah. Tidak mungkin kita katakan bahwa telah datang kelihatan batang hidung si fulan kalau si fulan ini tidak wujud. Bagaimana caranya si fulan ini tidak wujud, tapi kita katakan, oh batang hidung si fulan ini ada. Tidak mungkin ada wujudnya si fulan yang bisa mencuri, baru kita katakan tangan dia panjang. Tidak mungkin. Sebenarnya kan akal pikiran mereka tuh menyalahkan kita karena semua sifat yang kita isbatkan itu menetap pada sebuah jism kan. Iya. Kan gitu pandangan mereka. Jadi apa-apa yang memang tidak melekat pada jism bolehlah diisbatkan pada Allah. Ya, Tapi logiknya mereka kan sebenarnya lemah dalam hal ini. Dalam hal ini ya. Sebenarnya yang musyabbihah ini siapa kan begitu. Kita atau mereka kan sebenarnya di pikiran kita dalam isbat itu kita nggak pernah mentasybihkan Allah dengan makhluknya. Sahih. Yang kita yakini kan kata tersebut ada qadra mushtarakan. Ya, sahih. Ada kadar yang bisa diistirahkan. Tapi nggak semua kan? Sahih. Nggak semua kan? Kalau kita bicara tentang balaghah, musyabbah dengan musyabbah bih itu nggak sama. Iya, betul. Nggak sama. Jadi kalimat tersebut Maning. Ya, Ustaz. Anda mau berangkat ke sekolah, antum kan moderator. Antum naikkan kalau ada yang mau naik ya. Siap, Ustaz, siap. Betul. Itu anehnya. Apalagi sampai ada pernyataan kayak gini ya. Saya tidak menemukan hal itu kecuali hanya pada hanya ada pada jauhar misalnya atau pada arad. Kan bingung kita. Bingungnya itu dalam kaidah mereka, kenapa harus dinafikan dulu dari ini kalau kita mau bahas tafwid ya. Kenapa harus disingkirkan dulu makna-makna yang kita curigai ada tajsim, padahal sangat sulit kata di dunia ini yang tidak melekat pada jisim. Kita mau cari kata apa? Hatta udara yang tidak pernah kita lihat, rangkaian atomnya ada. Iya kan, seperti itu kan? Betul. Hatta plankton yang tidak pernah kita lihat pun wujudnya ada. Jadi mau melepaskan sesuatu dari jauhar dan arad tuh bingung kita. Betul. Karena tidak mungkin sesuatu yang wujud itu tanpa zat, pasti ada zat. Tidak mungkin tidak. Makanya zatullah itu udah banyak lah. Sebenarnya mereka pun bingung. Cuma berusaha meyakinkan diri sendiri dan orang lain yang sepaham. Sebenarnya mereka udah baca, Ustaz. Mereka itu udah tahu bahwa kita ini sebenarnya tidak salah. Tapi untuk mengakuinya itu rasanya hatinya berat. Sahih. Dan memang kalau kita lihat Ustaz ya, memang ya mereka juga sebenarnya kan tujuannya ingin mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Cuman ya itu dengan metode yang salah ya. Tujuannya Kesalahan besarnya itu karena menggunakan akal. Nah ini yang jadi muskilah. mansya khotok mereka itu. Jadi awal kemunculan salah pahamnya mereka itu ketika mereka meyakini bahwa salaf itu tidak benar-benar membahas bab ini. Mereka tuh tawakuf aja. Jadi kan ada keyakinan pada mereka, sebenarnya bukan keyakinan sih, penghinaan ini terhadap salaf. Mereka menganggap salaf itu bodoh dalam hal ini. Iya. Gitu.
Karena mereka tawakuf aja. Makanya sampai ada istilah tadi kata Ustaz Maning kan, tariqatu as-salafi aslam wa tariqatul khalafi a'lamu ahkam. Ini kalimatnya. Di semua syarah apa Ummul Barahin, syarah Jawharatul Tauhid semua menyebutkan itu. Kalimatnya sebenarnya rancu gak? Iya, bagaimana orang yang selamat tapi tidak lebih tahu daripada yang belum tentu selamat. Ini kan agak ta'arud ini. Masya Allah, beliau itu istiqomah, Masya Allah. Istiqomah memujasimahkan ulama. Beliau itu Oh, Ustaz. batu kecil yang sedang semangat-semangatnya menghancurkan gunung besar. Allah Akbar. Boleh bisa dia tulis dalam risalah tulisnya. Yang dia tantang Jabal Ibn Taimiyah. Sedangkan dia Hujair kayaknya dia. Bukan Hajar lagi, Hujair. Hujair. Batu kecil. Jadi orang nih kadang-kadang nggak ngerti dia. Maksudnya nggak tahu kadar dirinya. Kayak Ibn Taimiyah bilang tuh, kesalahan orang-orang ini mereka lam yakdur qadras salaf. Mereka itu nggak menghargai kedudukan salaf. Jadi mereka merasa itu mereka lebih a'lam minas salaf. Kita kan nggak pernah mengatakan kita lebih a'lam daripada Nawawi kan. Sahih. Kita nggak pernah mengatakan kita lebih a'lam daripada Ibn Hajar, Iya. daripada Ar-Razi. Nggak pernah kan? Kadang kalau kita memberikan data pembantah itu bukan kepala kita, Sahih. tapi kepala orang terdahulu yang membantah gitu kan, yang sezaman atau zaman setelahnya. Masya Allah. Sahih. Kita nggak pernah menghukumi apa-apa yang merupakan kesalahan ulama terdahulu itu dari kepala kita. Oh, Nawawi salah misalnya. Apa buktinya? Begini. Bukan dari kepala kita itu. Kita nukil aja. Innama ana naqil. Jadi kan gitu istilahnya. Nah, Kita itu cuma menukilkan orang-orang yang sekiranya mengomentari apa yang dipandang oleh Nawawi, misalnya apa yang dipandang oleh Al-Ghazali dan macam-macam. Apa yang dipandang oleh Ar-Razi. Kan gitu. Apa kata Ar-Razi? Wa man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Sahih. Siapa yang mencoba sesuai percobaanku ini, maka dia akan tahu sebagaimana pengetahuanku. Kan gitu. Kalimatnya jelas kan? Ketika dia udah bingung di penghujung pencahariannya itu, dia baca fil isbat. Kalimatnya kan fil isbat dia bilang. Cuma kan nanti nggak diterimalah kalam itu oleh orang-orangnya. Nggak terima.
Mana kalimatnya? Kata apa Razi itu, laqad ta'ammaltu at-turuq al-kalamiyah wal manahid al-falsafiyah fama ra'aituha tashfi 'alilan wala tarwi ghalilan wa ra'aitu aqrab at-turuq at-tariqatu Qur'an wa ra'aitu aqrab at-turuqi tariqatal Qur'an. Aqra'u fil isbat. Itulah kalimatnya. Aqra'u fil isbat. Aku telah merenungkan metode-metode kalamnya beliau. Metode-metode falsafiyah, filsafat. Dan aku tidak mendapati metode tersebut bisa menyembuhkan orang yang sakit atau menghilangkan dahaga orang yang kehausan. Dan aku melihat metode yang paling dekat itu adalah metode Quran, kata dia. Aqra'u fil isbat. Aku pun membaca dalam pengisbatan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Wa aqra'u fil nafyi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa la yuhituna bihi 'ilman. Baru dia ngomong kayak tadi itu. Nah. Jadi ahlul kalami daiman fi syak wal hira. Iya. Sahih. Daiman Orang-orang yang mantap dalam kalam ini dia sebenarnya dalam keraguan. Nah, Daiman yakhtu ala balihi soal pas soal. Jadi orang ini seringkali di dalam pikirnya terus bertumpuk pertanyaan. Gak selesai-selesai. Apa kata Al-Juwaini itu? Waha ana za amutu ala aqidati ummi. Inilah aku yang mati dalam akidahnya ibuku. Repot tuh. Isbatus sifat. Repot. Mau nyemakati isbatus sifatnya repot ya. Iya, Ustaz. Ketika kita katakan apa? Istawa 'alal 'arsy, kemudian ada padanan kata misalnya istawa 'alal fulki wastawa 'alal judi gitu kan. Rancunya tuh di situ kan. Iya. Istiwa Allah itu dilafatkan dengan istiwanya makhluk. Itu yang rancu sebenarnya. Sahih. Ketika mereka mendapatkan pertanyaan kita, mereka sendiri yang melintirnya kepada makhluk. Kan gitu. Padahal kalau kita bicara 7 sifat yang mereka tetapkan itu, yang mereka isbatkan, mereka kan nggak sadar tuh kalau itu juga wujud pada makhluk. Terus mereka bisa menafikan kan musyabahahnya ke makhluk. Karena bilang misalnya hayah yang khusus bagi Allah kan begitu. Tapi mereka nggak bisa bilang kalau istiwa yang khusus bagi Allah. Kalau kita bilang lillahi hayah, Allah itu punya sifat hidup. Walil makhluki hayah. Kan gitu. Iya. Pada makhluk juga ada sifat hidup. Tapi anehnya mereka bisa mengatakan hayah khas ini. Hayah la'iqah billah. Kehidupan yang sesuai lah, yang khusus bagi Allah dan kehidupan yang sesuai dengan makhluk. Oh bisa begitu ya? Iya. Bisa. Kenapa pada istiwa pada ayat nggak bisa ya? Karena maknanya jarihah, kata dia. Misalnya karena itu melekat pada jisim. Lah,
Emangnya hayah, kemudian ilmun dan yang lain-lain tidak melekat pada jisim? Ajib. Kan gitu. Ilmun, hayah, sama basor itu kan mereka menyebutnya a'rad. Nah, A'rad. Kan? Alladzi qama bi ghairihi, yang menetap pada sesuatu yang lain. Dan ini tidak lain menetap pada jisim. Jadi a'rad itu menetap pada jisim. Jadi gimana tuh? Kalau mereka mengatakan sifat-sifat yang kita tetapkan itu melekat pada jisim, pada dasarnya mereka sedang menghancurkan apa yang mereka isbat sendiri. Iya, Ustaz. Bagaimana orang hidup kalau tanpa jasad, tanpa hakikat? Aneh kan? Contoh ya, ini contoh aja. Contoh sederhananya Ustaz. blundernya mereka. Iya, contoh sederhananya kalau kita kan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah min fawqas sab'a samawat aw fis sama. Seketika mereka ditanya apakah Allah fis sama? Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Nah, itu oke kalimat lah. yang sangat-sangat kacau tuh. La dakhilal alam wala kharijah. Nah, ini tidak di dalam alam sama tidak di luar alam. Oke. Alam ini makhluk. Khorijal alam ini apa? Makhluk juga. Oh, jadi Allah punya makhluk selain alam. Nah, siapa ini makhluk ini? Mana dalilnya? Ada Itulah blundernya mereka, Ustaz. Jadi blundernya kan di situ sebenarnya. Jadi mereka apa namanya? Menolak hujah-hujah kita ya dari Salafi ya, karena dengan anggapan kalau mengikuti hujah kita ini ya, itu akan apa namanya mentasbihkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi di sisi lain sebenarnya di samping mereka sudah menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, mereka juga membantah logika mereka. Mereka juga membantah. Tapi ya gitu, apa namanya, kayak kita bicara ini seperti kayak ngomong sama batu gitu loh. Susah diajak berpikir itu. Kita jelaskan. Tuh. Contoh seperti dibilang tadi Ustaz Umda ya. Ayat dan seterusnya. Itu kan semua melekat pada jisim, tapi mereka tidak mau itu. Kalau kita sebutkan seperti itu, mereka mau menggunakan sifat yang mereka tetapkan itu. Padahal itu berkaitan semua. Dan uniknya kan apa, al-ishtirak fil asma ya, kesamaan nama itu bukan berarti kesamaan kaifiyah lah. Nah, Jadi nama sesuatu tuh boleh sama, tapi sifatnya pasti beda. pasti beda Kan? Sahih. Kita misalnya kalau di dunia nih, saya bicara dunia nih, ada buah di dunia ini kan, ada macam-macam buah ya. Ada yang namanya sama di Indonesia dengan di tempat lain, tapi modelnya beda. Beda. Ya kan? Misalnya buah apa gitu, sama namanya, tapi sifatnya beda. Beda. Gitu kan? Apalagi misalnya kita permisalkan apa-apa yang di dunia ini yang namanya sama dengan di surga. Kan gitu. Tapi kita nggak tahu hakikat apa yang sama di surga itu dengan dunia. Dia hanya sekedar sama nama, tidak sama secara sifat. Jadi apa yang kita temukan pada lafaz-lafaz Al-Quran itu mengenai buah-buah di surga, yang itu kan ada di dunia kita kan sekarang. Tapi itu dinyatakan tidak sama dengan apa yang ada di dunia kita. Namanya aja sama. Kalau itu berlaku pada makhluk dengan makhluk, masa itu nggak berlaku pada Khalik dan makhluk kan gitu. Kalau ada lafaz yang sama kan. Kadang ketika disebutkan yad, dia otomatis bilang jarihah. Padahal kita nggak pernah bilang yad itu maknanya jarihah. Siapa dari kita yang bilang yad itu jarihah?
Saya rasa saya belum temukan lah kawan-kawan kita siapapun itu yang mengatakan zat itu jariah. Ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Karena jariah itu nggak ada di salaf. Kalau ada kita tetapkan. Mm-mm. Kalau ente bilang jariah itu sebagaimana ada pada makhluk, ya nggak bisa lah, dinafikan lah. Heeh. Iya, betul. Berarti kan itu kan sekedar kesimpulan mereka kan begitu. Iya. Nah, Bingung kita kadang-kadang. Bingungnya bingung. aneh aja. Apa-apa yang mereka nafikan ke kita, sebenarnya kita bisa nafikan juga dari mereka. Jadi hujah mereka itu alaih. Jadi hujah mereka itu untuk mereka sendiri, bukan untuk kita. Malah aneh kan? Bah, Ustaz, lagi di jalan, lagi di mobil terus ya. Bunyi-bunyi mobil tuh. Nah, Ustaz, aduh, hari Sabtu ini anak-anak anaknya Bang Ustaz, Masya Allah. Antum di Maluku Utara di mana, Ustaz? Anak di Halmahera Timur, Ustaz. Halmahera Timur ya. Kemarin kakak anak itu ini apa? Apa namanya? Intensif di Halmahera. Di mana, Ustaz? Di Halmahera mana, Ustaz? Ah, itu saya kurang tahu juga Halmahera mana. Besar Halmahera gitu. Main-main ke Halmahera, Ustaz. Insya Allah kalau selesai kuliah lah, Ustaz, baru kita jalan-jalan. Oh, insyaallah. Di Halmahera ini masih asing, namanya dakwah sunnah. Asing sangat. Karena mayoritasnya di sini kan Ustaz ya, apa namanya, NU, kemudian Sufi, mayoritasnya. Ya, itulah. Jika berpegang teguh pada